Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillah ya Allah. Tolong temenin kami malam ini ya Rob. Ini malam ini kami pada ngumpul-ngumpul bareng sama teman-teman. Walaupun di dunia maya, mudah-mudahan Engkau ridho dengan kami ya Allah. Ya Rob, di grup ini kabarnya masih banyak teman-teman yang belum bertemu dengan jodohnya. Kami memohon kepadamu ya Allah, mudahin teman-teman yang belum bertemu dengan jodohnya. Mereka pasti lelah ya Allah, berat menahan diri dari dosa saat sendiri ya Allah. Kami khawatir ya Allah, kesendirian ini akan menjerumuskan kami ke dalam dosa. Maka mudahkanlah kami untuk bertemu dan memenuhi separuh agama kami ya Allah. Ya Rob, jika ini tersebab oleh dosa-dosa kami di masa lalu, maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Jika ini tersebab karena banyak banget kekhawatiran di hati kami, maka lapangkanlah dada kami ya Allah. Jika ini tersebab karena kami belum pantas, maka tolong kami ya Allah, bantu kami untuk bisa memantaskan diri. Amin. Apa kabar teman-teman? Dari seluruh Indonesia rupanya di grup ini ya. Di luar Balikpapan ada Samarinda yang paling deket. Dari Makassar tadi saya lihat ya. Ada dari Lombok, dari Sumatera juga ada. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah temenin kita malam ini. Mudah-mudahan Allah ridho sama kita malam ini ya. Saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu boleh. Nama saya Guntur. Saya bukan ustadz ya. Saya hanya alumni dari kelas Pola Pertolongan Allah Balikpapan. Kemudian Allah takdirkan saya untuk menjadi pengurus PPALC Balikpapan. Dan sekarang Allah takdirkan saya untuk ngobrol di grup ini sama teman-teman. Demi Allah, bukan karena saya lebih banyak ilmunya, bukan karena saya lebih tahu dari teman-teman, tapi Allah takdirkan aja saya qadarullah untuk bicara di sini. Ya, untuk itu saya minta tolong sama teman-teman, minta tolong saya didoain. Doain saya, mudah-mudahan Allah jagain lisan saya, Allah jadikan lisan ini menyampaikan apa yang Allah ingin sampaikan kepada teman-teman. Ya, mudah-mudahan doa teman-teman selama ini dapat jawabannya dari apa yang kita obrolin malam ini. Ya, doain saya. Saya sendiri secara pribadi sudah menikah dengan 3 anak sekarang, alhamdulillah. Gak bisa nambah anak lagi karena pabriknya tutup ya. kecuali yang lain ya. Di grup ini selain ada saya juga ada Ketua PPALC Balikpapan Pak Huda dan juga ada pembina PPALC Balikpapan Pak Untung. Insya Allah mudah-mudahan Pak Huda sama Pak Untung yang dengerin bisa bantu ya, sharing-sharing nanti pengalaman dan ilmunya insya Allah. Oke, tema kita hari ini tuntaskan penasaranmu. Wah, kenapa kok judul ini?
yang diangkat. Itu ada backgroundnya. Gak penting sih sebenarnya backgroundnya itu adalah ternyata saya menemukan keadaan di mana teman-teman saya sendiri di usia-usia yang matang masih belum berani untuk melangkahkan kaki ke jenjang pernikahan. Padahal yang saya ketahui dari dia dan teman-teman yang lain, mereka sudah memiliki orang yang cocok dengan hatinya, tapi belum berani untuk melakukan action. Gitu ya. Kalau ditanya, kenapa kok belum berani melamar? Kita langsung ngomong gitu aja ya. Jadi kelamaan ini kan durasinya 1 jam nih. Jadi saya harus langsung fokus nih sama titik permasalahan kita hari ini. Jadi kalau di grup ini ada yang bukan singgalilah, bukan jomblo fisabilillah, silakan pintu keluarnya di sebelah situ. Enggak ya, tetap di sini juga nggak apa-apa. Kita ngobrol santai aja malam ini. Kita langsung aja fokus pada permasalahannya. Hal-hal yang tadi yang cukup, oh ternyata banyak nih permasalahan-permasalahan yang seperti ini yang dihadapin sama teman-teman yang saya ketahuin gitu. Nah, sebelum saya lanjut nih, boleh nggak saya lakukan juga survei kecil-kecilan di grup ini, gitu ya? Pertanyaannya gini, ketika kamu sudah punya calon pasangan yang cocok dengan hatimu, kamu sudah memilih dia dari hatimu, ada kan? Masa nggak ada? Honore ada ya. Ketika kamu sudah punya calon pasangan yang cocok dengan hatimu, apa yang membuat kamu menunda untuk mendatangi ayahnya untuk meminta dinikahkan dengan anaknya? Apa yang menghalangimu untuk melakukan itu? Ya, boleh saya dengerin jawabannya dari teman-teman. Setelah itu baru kita ngobrol. Oke? Saya tunggu ya. Yuk, saya cukupkan dulu. Masya Allah. Makasih teman-teman atas responnya. Ada yang di grup, ada yang japri juga. Dan jawabannya juga beragam ya. Ada yang karena nggak berani, takut ditolak. Ada juga yang ngerasa nggak pantas mas, dia speknya ketinggian. Ada juga yang masalah materi karena belum cukup, macam-macam masalahnya ya. Gini. Saya tuh tadi tuh sambil mikir-mikir gini, kenapa ya teman-teman kok belum berani action. Ternyata memang jawabannya macam-macam dan tiba-tiba aja terbesit dalam pikiran saya untuk ngebayangin sirohnya para sahabat. Siroh yang saya maksud itu yang berkaitan sama peperangan kaum muslimin. Ya, apa hubungannya mas? Mau nikah sama perang kaum muslimin? Menurut saya sih ada hubungannya ya. Kan di surat Fatir surat 35 ayat 6 itu Allah bilang sama kita, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka jadikan ia musuhmu. Coba lihat deh, persamaan antara peperangan dengan pernikahan. Pernikahan itu disuruh oleh Allah dan Rasulnya. Peperangan para sahabat dulu disuruh oleh Allah dan Rasulnya. Kalau ada yang gak suka dengan perintah Allah dan Rasulnya, dia pasti dari golongan setan, manusia dan jin. Itu dia, kesamaannya tuh di situ. Ada hal yang membuat setan gak seneng kalau kita tuh nikah. Gimana mau seneng ya? Tahu sendiri kan lah ya kalau yang ilmu yang ini, bahwa pernikahan itu adalah separuh dari agama, bahwa Nabi juga pernah bilang apa yang haram dilakukan di luar pernikahan menjadi berpahala di dalam
pernikahan. Pandangan matanya pahala, membelai rambutnya pahala, menggenggam tangannya gugur semua dosa-dosa. Coba, Masya Allah. Jadi artinya apa? Setiap detik yang dilalui dalam pernikahan atas nama Allah, ada pahala dan penggugur dosa di dalamnya. Ya, siapa yang nggak senang dengan ini? Ya setan. Nah, peperangan juga gitu tuh, peperangan para sahabat. Kalau kita ngambil ibrohnya ya, setan pasti nggak senang kalau kaum muslimin mau ikut berperang, karena itu sedang melaksanakan perintahnya Allah di belakang. Tapi anehnya kalau kita belajar dari sirah peperangan, contohnya kayak perang yang pertama tuh apa? Perang Badar. Perang Badar itu pasukan muslimin 300 jumlahnya, pasukan kaum kafir 1000. Tapi yang menang siapa? Kaum muslimin. Perang Khandak itu pasukan muslimin 10.000. 3.000, pasukan musuh yang 10.000. Yang menang siapa? Pasukan muslimin. Perang Tabuk itu pasukan muslimin 70.000. Ada yang bilang malah 30.000. Pasukan musuh Romawi pada saat itu adalah 200.000. Yang menang siapa? Gak ada yang menang karena gak jadi perang ya. Intinya pasukan muslimin itu ketika melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, walaupun jumlahnya sedikit, walaupun keterbatasan sumber daya, walaupun alat perangnya terbatas, Allah menangin tuh. Sama nih, jangan-jangan sama nih. Dengan keberanian kita untuk menuntaskan rasa penasaran kita, ya, ketika sudah ada orang yang udah kita niatin untuk jadi pasangan kita, tapi belum berani kita tuntaskan karena sedang dibisiki oleh setan tadi itu, dengan kekhawatiran, khawatir nggak cukup duitnya, dan khawatiran yang lain, yang sebenarnya itu sedang dihembus-hembuskan oleh setan supaya kita nggak memenuhi separuh agama itu. Padahal lagi-lagi kisah-kisah sirah itu ngajarin kita bahwa it's okay kalau kamu nggak punya kekuatan. It's okay kalau kamu merasa lemah. Karena sejatinya Allah lah yang memenuhi dan membantu kamu dalam menyelesaikan urusan. Ini sebenarnya teman-teman udah tahu nih cerita ini. Cuman kayak gimana ya, kayak perlu ayo gitu, kayak perlu disemangatin aja. Sebenarnya teman-teman udah tahu, tinggal action aja. Saya juga pernah dengar cerita, mungkin teman-teman pernah dengar cerita ini deh. Ini kisah nyata yang terjadi di tanah Jawa yang diceritakan oleh Ustadz Salim Afila ketika menceritakan kisah pernikahan kakaknya. Pada saat itu kakak saudaranya Ustadz Salim Afila itu bersin di dalam kereta. Pernah dengar ya cerita ini ya? Hashim, alhamdulillah. Kemudian dia menjawab, yarhamkumullah, dijawab kembali, yahdikumullah, oleh seorang wanita. Dia nggak tahu tuh, pada zaman itu ada seorang wanita yang menjawab bersin dengan cara seperti itu. Dia kaget. Apa yang dia lakukan? Dia datangin wanita yang tadi, kemudian dia nanya, saya minta alamat rumahmu. Gitu ya. Dapat alamat rumahnya, sampai di kota tujuan, dia langsung mendatangi rumah tadi. Dia ngomong sama bapaknya, Pak, saya tadi bertemu dengan putri Anda, dan saya ingin menikahi putri Anda. Bapaknya kaget dong. Anak saya perempuan ada 2, yang mana? Yang tadi naik kereta. Oh, berarti yang itu gitu ya. Kenapa Anda ingin menikahi anak saya? Pak, tadi saya bersin dan terjadi peristiwa yang tadi diceritain. Kemudian saya meyakinin Pak bahwa seorang ayah yang baik pasti mengajarkan anaknya tentang agama, dan saya yakini itu
Maka saya datang ke sini untuk meminang putri Bapak untuk menjadi istri saya. Apa kata bapaknya? Kamu punya berapa uang sekarang di dompetmu? Ada berapa gitu? Nggak usah 2.500 atau 7.500 gitu ceritanya. Terus kata bapaknya, oke, tunggu di sini. Dipanggilin tetangganya, dipanggilin saudara-saudara dekatnya, dan dia langsung dinikahkan hari itu juga oleh ayahnya. Kok bisa ya kakaknya Ustadz Salim Afila langsung action kayak begitu? Ternyata dari pengamatan kita ada ilmu yang diterapin. Ilmunya itu namanya, kalau kita simpulkan ya, namanya nanti gimana versus gimana nanti. Ini kita praktekin di voice note berikutnya ya, insya Allah. Yang ini kita cukupkan dulu. Bismillah. Teman-teman, kita refresh lagi ya niatan kita. Niatan ini bukan untuk kajian, tapi untuk ngobrol-ngobrol ya. Jadi teman-teman yang udah terlanjur masuk di sini dan mendengarkan suara saya, selamat Anda terjebak dalam obrolan-obrolan yang mudah-mudahan ada manfaat lah ya. Bismillah ya. Ngobrol aja sih kita ya, sharing-sharing aja kok. Oke, kita ngebahas sekarang nanti gimana versus gimana nanti. Ternyata dua kalimat ini powerful loh. Cuman kadang-kadang suka salah penempatan dalam kehidupan nyatanya. Contoh, ada temen yang ngajakin gak bener. Apa kata dia ketika kita khawatir? Gimana nantilah. Itu ya, diajakin belajar gak bener. Sama lingkungan, sama teman, sama orang kantor. Melakukan tindakan-tindakan yang gak bener. Jawabannya apa? Ketika kita khawatir, gimana nanti lah. Tapi anehnya ketika kita diajak untuk melakukan kebaikan yang udah jadi perintahnya Allah dan Rasulnya, kalimat yang keluar dari lisan kita justru sebaliknya. Nanti gimana? Betapa kita ini. Ada teman yang bekerja di tempat riba, diajakin keluar, yuk keluar, di sana nggak bener, di sana nggak baik misalnya. Mostly responnya, terus nanti gimana? Gitu ya. Ada teman yang udah siap menikah secara kematangan, dihembus-hembusin sama setan tuh. Ketika diajak nikah beneran, yang keluar dari lisannya apa? Nanti gimana? Nanti kalau sudah nikah, saya ngidupinnya dengan uang gaji gak cukup. Nanti gimana? Nanti kalau udah punya anak, biaya sekolahnya gede. Nanti gimana? Seringnya kita ngadepin situasi kayak gitu. Untuk hal-hal yang buruk ketika dilakukan, yang keluar dari lisan kita adalah gimana nanti aja. Tapi ketika kita melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, yang keluar dari lisan kita adalah nanti gimana. Padahal completely it's wrong position. Harusnya kebalik posisinya. Harusnya ketika kita ingin melakukan hal-hal yang gak baik, yang kita keluarin dalam lisan kita adalah nanti gimana pertanggungjawabannya kepada atasan. Nanti gimana pertanggungjawabannya kepada umat. Nanti gimana pertanggungjawabannya kepada Allah. Termasuk ketika kita sedang diminta oleh Allah dan Rasulnya untuk melakukan sebuah kebaikan, dan kita tahu sejelas-jelasnya bahwa kita memiliki banyak sekali kelemahan. Dari sisi finansial nggak kuat, dari sisi kepercayaan diri nggak bagus, dari sisi keilmuan nggak cukup. Tapi ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan,
harusnya yang keluar dari lisan kita adalah gimana nanti. Kenapa? Karena kita sedang melakukan perintahnya Allah nih. Udah dijamin sama Allah segala kebutuhan di tengah jalan itu nanti Allah yang nikupin, Allah yang bantuin. Kembali mengambil ibrah tadi dari peristiwa-peristiwa yang tadi. Betapa ketika misal pasukan muslimin itu diperintahkan oleh Rasul untuk berperang dengan jumlah yang sedikit, dengan alat perang yang sedikit seadanya, bahkan tutup kepala untuk perang itu menggunakan panci, saking nggak punyanya baju perang. Mereka nanya nggak, nanti gimana ya Rasul? Mereka mikirnya gimana nanti aja lah, pasti ditolong sama Allah dan Rasul. Pernah suatu ketika baru punya anak pertama dan saya masih suka main PlayStation di rumah tetangga yang pada saat itu juga sedang galau nih, sama kayak teman-teman saya yang lain. Dia pengen nikah tapi ada kekhawatiran itu. Dia nanya sama saya sambil main PlayStation itu. Waktu itu saya masih suka main PlayStation. Sekarang gak ada waktu aja. Astagfirullahaladzim. Waktu itu dia nanya gini, Mas Gun, kok berani sih nikah? Sebagai informasi sama teman-teman, saya juga dulu gitu ya, ketika mau nikah, saya langsung bilang aja sama calon istri saya pada saat itu. Kayaknya ada di grup ini deh. Kalau aku datang ke rumahmu, aku bilang sama papamu, gimana kalau aku menikahi putrinya? Responnya apa? Siapa lu kali gitu ya, tatapan matanya, kira-kira gitulah. Intinya udah langsung ngomong aja sama bapaknya. Nah, kembali lagi ke teman yang main PS tadi, dia nanya, Mas Gun kok berani nikah sih? Kan nikah itu begini, begitu. Maka jawaban saya pada saat itu adalah, kan ada Allah. Ternyata teman saya kaget. Sampai segitunya ya percaya sama Allah. Dan jangan dipikir setelah pernikahan kehidupan rumah tangga orang-orang itu mulus. Ya nggak semua begitu. Tuh, di tengah jalan anehnya setiap ada kebutuhan yang diperlukan, tiba-tiba aja ada pertolongan Allah di tengah jalan. Gitu deh. Nanti kayaknya bagus juga kalau Pak Huda atau Pak Untung sharing tentang miracle yang ada di dalam pernikahan. Gitu deh. Cukup dulu kali ya. Saya kembali ke fokus di pembicaraan segmen yang ini. Hati-hati dengan rumus nanti gimana versus gimana nanti. Jangan sampai salah meletakkan kalimat ini. Kalau Allah dan Rasulnya udah nyuruh, pakai kalimat gimana nanti. Karena Allah pasti nolong. Mas, aku tuh ngomong begitu takut ditolak. Yes, kamu pasti punya perasaan takut ditolak. Tapi lakukan saja. Datengin orang tuanya, bicarakan baik-baik. Kalau ditolak ya sudah, alhamdulillah. Kamu bisa pindah ke lain hati. Tuntas tuh penasarannya. Tapi kalau kamu tidak melakukan itu, bagaimana kamu tahu ada potensi kebaikan yang bisa kamu jalankan di sana, atau bisa potensi kebaikan dengan yang lain. Dah cukup ya sharing-sharingnya, ngobrol-ngobrolnya. Gak terlalu penting ya. Alhamdulillah, memang tujuan untuk ngobrol-ngobrol aja. Kalau ada yang mau ditanya-tanyain, mudah-mudahan teman-teman yang lain di sini bisa sharing, bisa saling bantu. Udah 1 jam, jatahnya udah lewat. Saya sudahin dulu. Intinya saya pingin banget teman-teman do action. Jemput separuh agamamu. Jangan gak usah terlalu dikhawatirin masalah-masalah yang menjadi kekhawatiran kita. Itu semua bisikan setan. Kalau Allah dan Rasul udah nyuruh, pegang prinsip gimana nanti. Allah akan nolong di tengah perjalanan.
insya Allah. Ya, saya cukupkan. Kalau ada yang jelek-jelek, itu semuanya karena kebodohan dan kelemahan ilmu saya. Kalau ada yang baik, itu Allah yang bimbing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.